calon guru penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan saya, Ibu Intan Khairunisa di kelas 2. Assalamualaikum Bu Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ali, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Intan. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pra-observasi ya untuk solusi akademik kepada Ibu Intan Khairunisa. Apakah Ibu Intan Khairunisa sudah siap untuk saya supervisi? Iya, insya Allah Pak, sudah siap. Bagus. Kira-kira waktu yang tepat kapan? Menurut saya sih lebih cepat lebih baik ya Pak Ali. Iya. Kalau bisa sih nanti sekitar hari Rabu saja. Hari Rabu ya. Iya. Oke. Sudah dipersiapkan semuanya untuk dirakit nanti. Ya, untuk alat apa ya, perangkat pembelajarannya, terus alat dan media pembelajarannya sudah saya siapkan Bapak. Oh, bagus. Lalu nanti untuk tujuan pembelajarannya itu apa? Jadi di sini Pak Ali saya itu akan mengajar mapel PKN ya, Iya. pendidikan Pancasila. Dan di sini itu ada di bab 2 Pak Ali. Iya. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama dengan mengamati gambar aktivitas keluarga di rumah, peserta didik dapat menceritakan kegiatan yang ada di rumah secara tepat. Kemudian selain itu juga dengan membaca teks berjudul kegiatan 5, peserta didik itu dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan video tentang aturan di rumah, peserta didik dapat menjelaskan aturan-aturan yang ada di rumah minimal 3. Yang keempat, Pak Ali, melalui kegiatan stop, take a deep breath, observe, proses, peserta didik dapat memberikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temannya mengalami salah satu emosi pada gambar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang aturan yang ada di rumah secara lengkap. Itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya saya akan ajarkan di mata pelajaran pendidikan Pancasila bab 2. Lalu bagaimana Bu Intan melakukan teknik stopnya? Kalau untuk stopnya Pak, itu saya jadi kayak melakukan hipnotis sementara gitu ya. Jadi stop itu kan singkatan dari stop, kita berhenti sejenak, tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian take a deep, berarti itu kita tarik nafas, keluarkan, terus kan mengobservasi seperti itu. Jadi di sini itu biar anak itu lebih fokus lagi Pak Ali. Jadi untuk mengkondisikan anak supaya lebih fokus lagi. Iya, Oh, gitu. Kemudian ini Bu Intan, area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran itu apa? Ya, jadi kalau untuk area pengembangan diri yang hendak dicapai ya berdasarkan tujuan pembelajaran tadi yang telah saya jelaskan, itu area pengembangannya itu dari menceritakan Pak, menceritakan kegiatan yang ada di rumah secara tepat, menceritakan kembali isi bacaan dengan tepat, menjelaskan aturan-aturan di rumah minimal 3, memberikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temannya mengalami salah satu emosi pada gambar, dan yang kelima adalah membuat peta konsep tentang aturan yang ada di rumah secara lengkap. Jadi itu adalah area pengembangan yang hendak saya capai. Seperti itu Pak Ali. Iya, siap. Bagus sekali ya. Iya, Insya Allah Ali. Satu guru penggerak gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ini Ya, untuk strateginya yang dipersiapkan apa saja nih? Jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak Ali. PBL ya. Program based learning, di mana itu masing-masing punya tahapan tersendiri. Iya. Dan itu memang harus runtut ya Pak Ali ya. Iya. Yang kemudian keduanya saya juga menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses Pak. Jadi Iya, di sini iya. saya menggunakan 2 diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE Pak. KSE ya. Kompetensi sosial emosional. Kemudian di sini juga saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi.
dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak Ali. Nah, ini teknik untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu cara mengkondisikan anaknya gimana? Jadi kan tadi saya menggunakan diferensiasi konten. Iya. Ini kan materi tentang aturan di rumah ya Pak. Iya. Jadi di sini anak-anak sudah saya kondisikan, sudah dipetakan berdasarkan gaya belajarnya, minat belajarnya, dan yang lebih suka membaca buku, berarti dia belajarnya dari buku teks saya sediakan. Iya. Kemudian kalau yang suka melihat film ya, atau video seperti itu, saya juga memenuhinya Pak Ali. Jadi saya nyalakan video tentang aturan di rumah. Terus kemudian kalau yang suka gambar Pak Ali, itu bisa juga saya sediakan gambar-gambar aturan di rumah, jadi mereka bisa mengamati satu sama lain. Di sini saya sudah, insya Allah ya Pak Ali, ya sudah bisa memenuhi semua kebutuhan dari para siswanya, mulai dari audio, visual maupun kinestetik. Seperti itu Pak Ali. Sangat luar biasa sekali, sangat lengkap. Semoga nanti untuk KBM-nya berjalan lancar ya. Dan terus untuk apa ya, diferensiasi prosesnya Pak Ali tadi, kalau diferensiasi proses saya sebelumnya sudah memetakan anak-anak berdasarkan gaya kebutuhannya, dan itu dalam satu kelompok masing-masing. Jadi sudah nanti insya Allah kalau saya mengajar itu sudah tertata Pak kelompoknya. Kalau misalkan belum kan nanti ribet ya Pak Ali ya. Jadi sebelumnya sudah di-asesmen dulu, sudah dikoneksikan dulu sesuai dengan gaya belajar dan minat belajarnya. Sudah di-plotting, iya. Visual siapa, yang seperti siapa, audio siapa itu. Tapi di sini Pak Ali saya belum bisa menggunakan diferensiasi produk karena ini kan anak kelas rendah Pak Ali. Kalau misalkan produknya yang kayak buat video kan masih susah, jadi masih lebih ke visualnya, kayak ke visual sama audionya ya. Kalau audionya kan jadi mereka presentasi, visualnya kan bisa lihat gambar. Kalau yang audio visualnya belum bisa karena memang kalau audio visual kan berarti mereka harus kayak membuat video atau ya, jadi anak kelas rendah nanti saja. Tadi kan disampaikan tentang KSE ya. Iya. Ini untuk sosial untuk anaknya itu bagaimana tuh penerapannya? Penerapannya itu saya itu Pak Ali dilakukan teknik stopnya itu di tengah-tengah Pak Ali. Ya. Kalau dari awal pembelajaran itu kan saya sudah menyisipkan explaining-nya. Kalau sudah explaining otomatis mereka bersemangat ya. Pas di tengah-tengah kan pasti kan ada titik jenuh ya Pak Ali, murid-murid. Jadi disitulah saya melakukan teknik stop biar anak tuh lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi, seperti itu Pak. Dibantu musik? Iya, dibantu musik instrumental. Iya. Yang penting anaknya nggak tidur ya Pak. Iya, jangan tidur. Yang penting lebih konsentrasi lagi. Konsentrasi untuk mengikuti proses KPM ini. Iya. Semoga praktek pembelajaran yang nanti akan diterapkan Ibu Intan Indonesia akan berjalan dengan lancar. Amin ya Pak. Kalau di rancangan bagus sekali tadi saya dengar. nanti kalau praktek gimana ya Pak? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Iya, semoga anak-anak juga bisa terkondisikan ya Pak ya, karena memang saya di kelas rendah Pak. Iya. Nanti dikondisikan biar lancar insyaallah. Baik, Bu Intan, demikianlah tadi supervisi akademik dari Ibu Intan Hermansyah, wali kelas 2, semoga nanti berjalan lancar. Demikian dari saya dengan Muhammad Alimi, calon guru penggerak angkatan 8, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau dengar nih semangatnya. 1 kali tepuk semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Enak Aplikasi Channel bersama Biasa. Di video kali ini, kita akan belajar tentang aturan di rumah. Materi ini ada di buku tematik kelas 2, kelas 1, dan PPKN. Ayo siapkan dan buka bukunya ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap rumah mempunyai aturan yang berbeda. Di rumah aturan dibuat oleh ayah dan mama. Tapi belum bertanya dulu, apakah kalian tahu apa itu aturan? Belum tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus dilaksanakan. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bidang waktu. Jika kita mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Dan aturan yang ada di rumah sebaiknya telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan di rumah dibagi menjadi: 1. Aturan di pagi hari, 2. Aturan di siang hari, 3. Aturan di sore hari, dan 4. Aturan di malam hari. Contoh aturan di pagi hari: 1. Merapikan tempat tidur, 2. Sholat subuh bagi yang beriman Islam, 3. Mandi pagi dan menggosok gigi, 4. Sarapan dan jangan lupa berdoa ya, 5. Berpamitan dengan ayah ibu ketika berangkat sekolah. Contoh aturan di siang hari: 1. Ganti baju seragam, 2. Makan siang, 3. Istirahat siang. Contoh aturan di sore hari: 1. Bermain bersama teman, 2. Mandi dan gosok gigi, 3. Sholat asar dilanjut mengaji atau les. Contoh aturan di malam hari: 1. Sholat maghrib dilanjut makan bersama keluarga, 2. Sholat isya dilanjut dengan belajar, 3. Gosok gigi kemudian dilanjut dengan tidur sebelum larut untuk menyiapkan energi esok hari. Anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh aturan di rumah. Aturan di rumah temanmu tidak sama dengan di rumahmu. Nah, bagaimana aturan di rumah kalian? Tanyakan kepada bapak ibu kan. Tadi kalian sudah menyimak video dan ada yang sudah membaca buku teks. Dalam buku tanya, apa itu yang namanya aturan? Ada yang tahu? Iya, Ya. aturan harus dilaksanakan tiap hari. Iya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Beri tepuk tangan untuk
Malah pintar. Tepuk tangan untuk Sally. Aturan di pagi hari, aturan di siang hari, aturan di sore hari, dan aturan di malam hari. Yang bisa angkat tangannya, pertanyaan selanjutnya. Contoh dari aturan di pagi hari. Angkat tangan, Nadia. Apa? Di pagi hari, contohnya tadi. Kamar. Merapikan seperti itu, sholat subuh, terus Mandi. mandi, sikat gigi, sholat, berangkat sekolah. Tepuk tangan kembali. Iya, sekarang contoh dari aturan di siang hari. Ayo, Aida, apa? Itu bagus. Aturan di siang hari, angkat tangan. Iya, Kiara. Iya, pintar. Iya, meletakkan sepatu. Iya, pintar. Iya, makan siang. Iya. Iya, sip. Tepuk tangan untuk Kiara. Iya. Berarti dari hasil buku teks ya bagus ya. Kita boleh kelas dari materi dari video bisa, dari buku teks juga bisa. Sekarang pertanyaan, aturan di sore hari. Angkat tangannya tahu? Kori lagi. Yang lain coba. Aturan di sore hari. Angkat tangan.
ingin bermain di luar rumah dan yang terakhir mandi sore. Anak soleh dan soleha duduk di tempatnya, di kelompoknya. Kalau masih berserakan berarti kamu sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4 silakan maju. Seperti itu. Yang membantu siapa? Oke? Oke. Aturan yang lain dengarkan. Aturan malam hari dibaca guys. Iya, betul, sebelum makan. Iya. Menyiapkan buku pelajaran. Mandikan diri sebelum tidur. Mematikan lampu yang tidak digunakan. Dari tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengarkan ya. Dengarkan sekarang instruksi dari kelompok 1 dari tadi rame terus loh. Guru lihat tuh. Duduk di tempat duduknya. Nah, dilihat. Tadi kalian sudah membacakan hasil diskusinya tentang aturan di rumah, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, Bu Guru berikan suatu evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Individu itu apa Bu Guru? Sendiri-sendiri, gak boleh nyontek temannya, tapi boleh lihat buku masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Intan, gimana kabarnya hari ini? Iya, Sehat? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Intan, jadi gini, kemarin kan Bu Intan sudah melaksanakan KBM di kelas 3. Kemarin kita sudah berbicara sebelum perang seperti si akademik. Nah ini tujuan saya itu memanggil Bu Intan di sini, yaitu akan menanyakan beberapa hal terkait dengan KBM yang kemarin sudah dilaksanakan Bu Intan. Ya. Jadi gini Bu Intan, bagaimana perasaan Bu Intan setelah mengajar kemarin? Iya, perasaan saya setelah mengajar kemarin Pak, ya senang ya Pak, terus kemudian juga lega Pak, karena yang saya rencanakan di dalam modul ajar itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah terserap semua pembelajaran, dan anak-anak juga sudah mengalami materi dengan baik seperti itu. Jadi perasaan saya senang, gembira, lega gitu Pak. Jadi sudah plong ya, jadi masyarakat kemarin anak-anak juga senang ya, syukur ya. Baik, bisa diceritakan dari area Jadi area pengembangan saya di sini itu Pak, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi di sini saya menggunakan diferensiasi konten, yaitu dengan cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk memahami materi. Jadi misalkan ada anak yang lebih suka menonton video, saya beri fasilitas video. Kemudian anak yang suka membaca, saya juga memberikan fasilitas buku teks. Kemudian anak yang suka melihat gambar, juga saya berikan gambar yang berkaitan dengan materi. Itu yang pertama tadi Pak, diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses Pak. Jadi di sini saya mengelompokkan anak menjadi 4 kelompok. Nah itu sesuai dengan gaya belajar mereka, terus kemudian sesuai dengan minat anak. Jadi dalam kelompok itu sudah ditata dengan baik. Kemudian selain menggunakan diferensiasi, saya juga mengintegrasikannya Pak ke dalam KSE, kompetensi sosial emosional ya. Jadi di sini saya menggunakan teknik stop Pak. Ya jadi anak-anak relax ya, relax. Jadi tujuannya agar anak itu lebih konsentrasi lagi Pak. Dan saya dalam melakukan teknik stop ini itu di tengah-tengah pembelajaran ketika mau berkelompok. Jadi biar anak itu lebih relax lagi, lebih konsentrasi lagi, terus juga kan bisa lebih disiplin lagi ya Pak, seperti itu. Kemudian dari aspek pengetahuannya Pak, jadi tujuan pembelajaran di sini area pengembangan diri saya itu juga sudah tujuan belajar juga sudah tersampaikan dengan jelas. Pertama tadi anak-anak bisa menceritakan kegiatan yang ada di aturan yang ada di rumah. Kemudian juga menceritakan kembali isi bacaan dengan tepat. Kemudian anak-anak juga bisa menjelaskan aturan-aturan di rumah. Kemudian juga anak-anak yang terakhir itu bisa membuat peta konsep kali tentang aturan yang ada di rumah. Seperti itu Pak area pengembangan diri saya. Konten, proses, dan KS ini juga diterapkan ya semuanya. Iya, alhamdulillah. Jadinya alhamdulillah Bapak saya dapat ilmu ya. Baru tentang diferensiasi saya terapkan dan alhamdulillah berhasil. Ternyata senang sekali ya Pak. Iya. Luar biasa. Nah, menurut Bintan sendiri, area pengembangannya yang telah berhasil itu dilakukan di kelas itu bagian mana? Semuanya Pak. Jadi area pengembangan diri yang tadi telah saya sampaikan, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar semuanya. Dari sekian banyak area yang sekiranya menonjol. Yang menonjol itu mungkin dari itu ya Pak, dalam ketika anak itu berkelompok itu membuat peta konsep Pak ya, peta konsep tentang aturan yang ada di rumah. Jadi mereka yang tadinya lihat video, mereka mengingat-ingat kembali materinya apa, kemudian menuliskannya di dalam peta konsep. Yang tadinya
membaca teks ya Pak, yang sukanya membaca teks juga mereka menuliskannya dalam peta konsep. Yang ketiga, anak-anak yang sukanya melihat gambar, kebetulan kelas 2 kan banyak sekali gambar ya Pak, di buku teksnya juga sudah ada gambarnya, jadi bisa menuliskannya lagi Pak di dalam peta konsep itu. Jadi itu Pak yang sudah tercapai ya. Semuanya sudah tercapai lagi, anak-anak senang sudah bisa membuat peta konsep, kemudian ditata ulang sesuai dengan Gaya belajarnya. sebagai orientasi. Kemudian ini kalau dari rentang 1 sampai 10 menurut Mbak sendiri sudah dianggap berapa? Kalau saya disuruh menilai saya sendiri ya Pak, Untuk mengukur iya pelajarannya? itu masih di angka 8 Pak Ali. Alasannya apa? Iya karena ini Pak, saya merasa bahwa saya perlu ilmu lagi untuk mempelajari teknik-teknik dalam mengajar ya Pak. Apalagi ini tentang diferensiasi, KSE juga kan saya baru dapat kemarin ya Pak. Jadi masih menurut saya masih di angka 8 Bapak, karena saya ingin lebih mengetahui pembelajaran yang bagaimana yang bisa berpihak kepada murid Pak. Iya, gitu Pak. Apa terbaik yang sudah bisa lakukan dalam belajar yang menurut kita harus baik? Iya, kalau menurut saya hal baiknya pertama ya Pak, saya sudah bisa mengetahui kebutuhan persiswanya masing-masing ya Pak, dari mulai gayanya visual, auditori, maupun kinesthetik. Kemudian hal baik yang saya itu dalam belajar saya bisa mengimplementasikan Pak, diferensiasi konten. Untuk pembelajaran ini saya belum ke diferensiasi produk, berarti insya Allah saya coba Bapak melakukan diferensiasi produk. Kemudian tadi sudah melakukan KSE ya dengan teknik stop seperti itu. Menurut saya itu hal baik dalam mengajar kali ini, karena sebelumnya itu saya belum melakukan pembelajaran yang diferensiasi, KSE, saya kan belum tahu ya Pak waktu itu, jadi masih pembelajarannya yang masih biasa saja gitu. Sering kan musik gitu ya? Iya, ini kalau ada ilmu baru saya terapkan, alhamdulillah bisa berjalan lebih lancar, dan di sini anak-anak juga itu paling senang ya, karena mungkin kebutuhan belajarnya mereka sudah terpenuhi ya, seperti itu. Jadi seperti itu Pak, yang baik. Kemudian hal apa yang perlu ditingkatkan untuk Iya tadi yang perlu saya tingkatkan, karena saya baru menggunakan 2 diferensiasi, saya mungkin mau mengintegrasikannya dengan ketiganya. Ini mungkin kita lihat dari materinya ya Pak Ali. Kalau materi yang kemarin saya ajarkan memang PKN bisanya menurut saya sih yang konten sama yang proses. Nanti saya akan mencoba Pak Ali untuk yang pembelajaran lain, barangkali bisa diintegrasikan dengan ketiganya, diferensiasi konten, proses maupun produk, seperti itu Pak Ali. Lalu setelah melakukan ini semuanya, ya apa yang harus dilakukan setelah pembelajaran? Tindak lanjut ya Pak. Tindak lanjutnya yaitu saya akan lebih sering Pak Ali menerapkan pembelajaran diferensiasi berintegrasi KSE, karena saya melihat sendiri Pak Ali manfaatnya itu memang di siswa itu lebih senang, mereka lebih bahagia, terus lebih memahami materi karena kebutuhan belajarnya mereka sudah terpenuhi, seperti itu ya Pak. Jadi kedepannya insya Allah akan melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan diferensiasi maupun KSE. Kira-kira kapan nih waktunya? Insya Allah ini kan kemarin sudah berjalan ya Pak Ali. Insya Allah nanti akan terus berlanjut lagi Pak, besok-besok. Pokoknya kita lihat materinya terlebih dahulu, telaah materi dulu, baru itu saya memikirkan ini enaknya diferensi konten bisa, atau ini konten proses produk atau proses doang. Seperti kan kita gak bisa memaksakan ketiga-tiganya harus bisa ya Pak Ali. Kita lihat dulu kemampuan anaknya apalagi. Ada salah satu ya? Iya, apalagi saya mengajarnya anak kelas 2 Pak. Itu kan masih
perlu bimbingan ya, walaupun bisa lepas tapi tetap ada bimbingan aja seperti itu Pak Ali. Baik Bu Intan, terima kasih jadi sudah saksikan pasca sudah dilaksanakan. Demikian tadi untuk refleksi atau observasi pasca pembelajaran yang telah dilakukan oleh tim Bangsa Indonesia pada kelas 2 dan pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Sudah. Terima kasih Bu Intan. Baik, Pak Asikin sebagai pengajar praktik saya calon guru penggerak angkatan 8 dari hasil refleksi atau pasca observasi yang saya lakukan pada bulan tadi sudah saya lakukan. Ini ada review dari Pak Asikin. Terima kasih Pak Ali atas kegiatan pada pagi hari ini telah melakukan coaching ya, Pak Ali sebagai coach, kemudian coachingnya adalah Bu Intan terkait supervisi akademik yang sudah dilakukan. Ini namanya adalah percakapan observasi pasca pembelajaran. Kalau yang tadi saya amati selaku pengajar praktek, dalam praktek coaching itu kan kita memahami model cerita ya Pak, ini dengan tujuan. Jadi Pak ini selaku coachnya memancing beberapa pertanyaan atau memberikan sebuah pernyataan lah ya, sebelum diadakan wawancara kaitannya dengan apa sih tujuan diadakannya percakapan atau coaching pada hari ini. Jadi kita setelah coachingnya sudah menyampaikan dan hari ini setelah berikutnya menyampaikan bahwa tujuannya adalah adanya refleksi dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu langkah awal daripada alur kita ya Pak, menyampaikan tujuan tapi sudah disampaikan. Kemudian pada alur yang kedua tentang identifikasi. Jadi Pak Ali ini selaku coach jadi mampu membuat pertanyaan-pertanyaannya yang bisa menggali potensi daripada Intan selaku coach, sehingga pertanyaan itu secara tidak langsung memancing kira-kira apa yang sudah baik dilakukan oleh coach pada saat kegiatan pembelajaran dan apa yang kira-kira akan diperbaiki ke depannya untuk menutup kekurangan dalam jalan pembelajaran kemarin. Nah itu Pak Ali ini sudah bisa mengidentifikasi pada pertanyaan-pertanyaan yang tersebut. Yang ketiga pada alur rencana aksi. Pada rencana aksi ini Pak Ali ini selaku coach sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disebut pada rencana coaching. Dimana secara langsung akan memberikan sebuah dialog atau jawaban yang kaitan dengan rencana aksinya akan dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan kekurangan pembelajaran yang dilakukan. Ini tadi kaitannya dengan pembelajaran berfrekuensi yang dikaitkan dengan pembelajaran itu bintang sudah ada rencana aksi selaku coaching untuk memperbaiki kekurangan pada pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Artinya ada sebuah komitmen dari coaching melalui sebuah pertanyaan maupun pernyataan atau mungkin penguatan penegalan dari apa yang sudah disampaikan dari alur kedua identifikasi rencana aksi tadi. Jadi Pak Ali ini mampu menegaskan kembali
menebalkan komitmen yang akan dilakukan oleh uji dalam hal itu kita. Nah, apa yang akan dilakukan melalui rencana pengembangan diri, baik melalui kegiatannya, mungkin rencananya terkait dengan proses pembelajarannya, dan mungkin rencananya dengan modifikasi model-model atau strategi pembelajaran. Nah, itu dibuatkan oleh pertanyaan dari Pak Lini, atau juga menebalkan apa yang sudah disampaikan oleh Bima selalu. Jadi saya dapat selaku pengajar praktek sebagai observer pada hari ini itu menurut sudah sangat luar biasa, dan terima kasih kepada Pak Lini yang telah melaksanakan kegiatan ini pada tingkat. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan bukan hanya pada tahapan ketika guru penggerak, artinya ketika sudah selesai ya Pak, dengan itu selesai, kemudian ada permasalahan kaitannya dengan pembelajaran, diskusi, maka pertanyaan-pertanyaan dengan autorita atau coaching ini akan bisa memancing potensi daripada rekan sejawat kita. Artinya kita tidak memberikan sebuah solusi permasalahan, tapi mencoba menggali potensi yang ada pada rekan kerja kita untuk bisa mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya. Juga coba terima kasih dan selamat untuk menjalankan kegiatan ini. Selamat tinggal. Benar,